Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisam Hilman Jaya dengan NIM 19060099 dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, jurusan Ilmu Ekonomi. Saya akan menerangkan pertemuan ke-6 tentang materi tentang teori Schumpeter dan teori Keynes. Yang pertama kita masuk teori Schumpeter. Teori ini pertama kali dikemukakan bukunya yang berasal Jerman pada tahun 1911. Pada tahun 1934 diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul The Theory of Economic Development. Kemudian dia mengulas teorinya lebih dalam mengenai proses pembangunan faktor utama yang menentukan pembangunan dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1939 dengan judul Business Cycle. Salah satu pendapat Schumpeter yang menjadi landasan teori pembangunan adalah keyakinan bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Namun, Schumpeter meramalkan bahwa dalam jangka panjang sistem kapitalisme akan mengalami kemacetan. Pendapat ini sama dengan kaum klasik. Ia tidak terlalu menekankan pada aspek pertumbuhan penduduk dan aspek keterbatasan SDA dalam pertumbuhan ekonomi, karena menurutnya pengotor penggeraknya adalah perkembangan ekonomi adalah inovasi, sedang pelakunya adalah wira swasta. Menurutnya, kemajuan ekonomi adalah peningkatan output total masyarakat. Ia membedakan pengertian antara pertumbuhan ekonomi dan pengembangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi timbul karena faktor-faktor yang bersifat rutin, yakni pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital yang berasal dari tabungan rutin masyarakat. Sedangkan perkembangan ekonomi atau development adalah kenaikan output yang disebabkan karena inovasi. Menurutnya, yang lebih menarik adalah kenaikan output yang bersumber dari perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi berawal dari suatu lingkungan sosial, politik, dan teknologi yang menunjang kreativitas para wisatawan. Inovasi adalah penerapan pengetahuan teknologi di dunia ekonomi. Inovasi oleh wisatawan akan menimbulkan posisi monopoli bagi pencetusnya, akan menghasilkan keuntungan di atas keuntungan normal dan merupakan rangsang bagi calon inovator. Inovasi memiliki 3 pengaruh, yaitu yang pertama, diperkenalkannya teknologi baru, menimbulkan keuntungan lebih yang merupakan sumber dana penting untuk akumulasi kapital. Timbulnya proses inisiasi mempunyai pengaruh berupa penurunnya keuntungan monopolis, penyebaran teknologi baru dalam masyarakat. Ada bermacam-macam inovasi menurut Schumpeter. Diperkenalkannya produk baru, diperkenalkannya cara produksi baru, membuka daerah baru, menemukan sumber-sumber mentah baru, perubahan ekonomi organisasi industri yang meningkatkan efisiensi industri. Inovator adalah orang-orang yang benar-benar bercimpung dalam usaha dan punya semangat berani mencoba menerjemahkan ide-ide baru dari kenyataan. Mereka biasanya bukan orang-orang yang menemukan teori baru atau ide baru, tetapi mereka adalah yang membuat ide-ide tersebut menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat. Salah satu ciri inovator adalah berani mengambil risiko. Mereka berani mengambil risiko karena mungkin adanya keuntungan monopolis, adanya semangat untuk mengalahkan persaingan. Menurutnya, dalam jangka panjang sistem kapitalis akan runtuh karena terjadinya transformasi gradual di dalam sistem tersebut menuju ke arah yang lebih sosialistis. Kapitalis akan berubah justru karena kesuksesannya dalam mencapai kemakmuran. Dengan makin makmurnya masyarakat, terjadi perubahan kelembagaan dan pandangan masyarakat menjauh sistem kapitalis asli karena makin meluasnya sistem tujuannya sosial bagi penganggur, orang tua, dan lain-lain. Dengan kata lain, Schumpeter mengatakan bahwa sumber kemajuan ekonomi adalah daya kreasi manusia sebagai pelaku-pelakunya dan bukan sekedar akumulasi kapital atau pertumbuhan penduduk. Karena kreasi manusia merupakan faktor sentral dalam proses kemajuan ekonomi. Salah satu kendala yang dihadapi negara-negara berkembang adalah sangat langkanya calon-calon inovator dan belum adanya lingkungan yang menuju inovasi. Sehingga hal yang sangat penting itu dilakukan dalam melakukan pembaharuan kelembagaan sosial politik dalam rangka pengembangan lingkungan yang subur bagi kegiatan inovasi. Schumpeter percaya bahwa makmuran bagi rakyat banyak tanpa perlu campur tangan yang bersifat fundamental dari pemerintah. Pemerintah cukup menyediakan lingkungan yang menunjang inovasi dan sistem ekonomi akan membawa kemakmuran yang cukup merata. Kelemahan teori Schumpeter ada beberapa, yaitu keseluruhan teori Schumpeter didasarkan pada inovator yang dianggap sebagai pribadi yang ideal, terlalu banyak menanyakan pada informasi, dan terlalu banyak menekankan pentingnya kredit bank. Lalu kita lanjut ke teori Keynes. Teori Keynes diambil dari John Maynard Keynes, seorang ekonomi Inggris yang hidup antara 1883 sampai 1946. Beliau dikenal sebagai pertama yang mampu menjelaskan secara sederhana penyebab dari Great Depression. Teori ekonomi yang berdasarkan atas hipotesis siklus urus uang, yaitu mengacu pada ide bahwa peningkatan belanja dalam suatu perekonomian akan meningkatkan pendapatan
Kemudian yang akan mendorong lebih meningkat lagi belanja dan pendapatan. Teori Keynes menelurkan banyak informasi kebijakan ekonomi pada era terjadinya Great Depression. Solusi Keynes untuk menerobos hambatan perekonomian adalah dengan campur tangan dari sektor publik pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus campur tangan dalam peningkatan belanja masyarakat, baik dengan cara meningkatkan suplai uang atau dengan melakukan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah sendiri. Selama terjadi Great Depression, hal ini bagaimana merupakan solusi dan tidak populer. Namun demikian, belanja pertahanan pemerintah yang diajukan oleh Presiden Franklin Delano Roosevelt membantu pulihnya perekonomian Amerika Serikat. Aliran ekonomi Keynesian membantu supaya sektor publik ikut campur tangan dalam meningkatkan perekonomian secara umum, di mana pandang tentang perkiraan ekonomi perversa itu ya laissez-faire kapitalis, teori kapitalisme. Kapitalis murni merupakan teori yang menentang campur tangan sektor publik dan pemerintah dalam perekonomian. Mencapai keseimbangan. Teori ini percaya pasar yang bebas campur tangan akan mencapai keseimbangannya sendiri. Keynes berpendapat bahwa dalam perekonomian, pihak swasta tidak sepenuhnya diberikan kekuasaan mengelola perekonomian, karena ada umumnya seperti yang dikatakan oleh pemikir sosialis. Pihak swasta tujuan utama untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, dan apabila hal itu dibiarkan maka perekonomian akan menjadi tidak kondusif secara keseluruhan. Oleh karena itu, agar kegiatan swasta dapat terjamin pada jalur yang tepat, maka harus ada satu otoritas yang mengendalikan pengaturan ekonomi tersebut. Otoritas tersebut tentu saja adalah pemerintah. Terus keenam, mengancam kebijakan pemerintah yang terlalu mendorong tabungan tidak mendorong konsumsi. Keynes juga mendukung kontribusi kekayaan secara terkendali secara terpelu. Teori Keynes kemudian menyimpulkan bahwa ada alasan pragmatis untuk mendistribusikan kemakmuran. Jika segmen masyarakat yang lebih miskin diberi jumlah semua uang, maka cenderung membelanjakan daripada menyimpannya, yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi. Ide pokok dari teori Keynes adalah pemeranan pemerintah. Ada pendapat-pendapat para ahli tentang teori pembangunan Keynes. Yang pertama, teori F. de Moll. Karena investasi menaikkan kapasitas produksi dan pendapatan, maka seberapa tingkat kenaikan investasi sama dengan kenaikan pendapat kapasitas produksi diperlukan anggapan-anggapan teori. Lalu ada teori Harrod. Harrod menyelidiki keadaan perkembangan ekonomi secara terus-menerus untuk mendapatkan ekonomi. Ia menyatakan bahwa tabungan sama dengan investasi, GC sama dengan IS, di mana G adalah tingkatan pertumbuhan output perbandingan antara naiknya income dan total income pada waktu tertentu. C adalah tambahan kapital atau perbandingan secara investasi, dan IDY dan S adalah tabungan. Sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan saya ini. Banyak maaf salah-salah kata saya ucapkan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.